Indonesia, yaitu Francase Efficiency. Efficiency merupakan startup asal Indonesia yang bergerak di bidang aquaculture, yang mana berdiri tahun 2013 yang didirikan oleh Gibran Zainal. Untuk startup ini, dia mengembangkan sistem pemberian pakan ikan otomatis yang berbasis teknologi Internet of Things. Seiring berkembangnya startup ini, banyak menarik investor-investor besar seperti SoftBank, Danone, dan lain-lainnya. Namun pada akhir 2024, startup ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangannya, yang mana audit internalnya mengungkapkan bahwa startup ini menghasilkan dua laporan keuangan yang berbeda, yang mana yang satunya untuk pihak internal dan yang satunya untuk pihak eksternal. Adapun pihak-pihak yang terlibat di kasus ini ada Gibran Zainal sebagai CEO dan founder dari startup Efficiency, kemudian ada Krishna Aditya sebagai CFO-nya dan dewan direksi serta investor, kemudian ada komite audit dan audit internal yang bertugas untuk mengungkapkan kecurangan. Selanjutnya ada analisis mengenai kasus Efficiency diduga melanggar etika akuntan, terutama integritas, objektivitas, dan kompetensi. Nah, karena laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini juga mencoreng perilaku profesional dan bertentangan dengan kode etik akuntan, yaitu IAI. Selanjutnya analisis tata kelola korporasi atau GCG. Nah, di sini ada peran organ GCG yang melakukan pelanggaran. Yang pertama ada direksi yang juga melakukan pelanggaran seperti gagal mengendalikan arus kas sehingga pembayaran mitra tersendat dan juga tidak melakukan mitigasi resiko pada unit pembiayaan. Yang kedua ada dewan komisaris yang juga melakukan pelanggaran seperti pengawasan terhadap strategi kurang efektif dan tidak memberikan early warning terhadap resiko. Dan ketiga ada komite audit yang juga melakukan pelanggaran seperti kurangnya pengawasan terhadap laporan keuangan dan likuiditas perusahaan serta tidak mampu mendeteksi kesalahan pada manajemen resiko pembiayaan. Dan yang terakhir ada internal auditor yang juga melakukan pelanggaran seperti sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip GCG, yang mana prinsip GCG ini juga terdapat hal-hal yang dilarang atau hal yang dilanggar oleh peternak dan juga para investor. Salah satunya yang pertama di sini ada transparansi, yang mana informasi kondisi keuangan tidak disampaikan kepada investor dan juga kepada peternak. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, yang mana tidak hanya ketidakjelasan mekanisme tanggung jawab klaim atas dana dan juga keterlambatan pembayaran. Yang ketiga yaitu responsibility, yang mana perusahaan yang tidak segera menyelesaikan pembayaran atau kewajiban pembayaran kepada para mitra. Kemudian yang keempat di sini ada independensi, yang mana manajemen diduga tidak independen dalam mengambil keputusan karena adanya tekanan pada investor. Kemudian yang kelima atau yang terakhir di sini ada fairness atau ketidakadilan, yang mana di sini terdapat ketidakadilan yang dialami oleh peternak dikarenakan peternak ini tidak mendapatkan nilai, yang mana mereka ini mendapatkan nilai terendah. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kasus Efficiency menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah serius dalam etika bisnis, etika profesi, dan tata kelola korporasi. Pelanggaran paling dominan ada pada yang pertama, integritas dan transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, pengendalian internal, dan yang terakhir, manajemen resiko keuangan. Nah, masalah ini tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga menurunkan kepercayaan peternak dan investor. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi solusi. Untuk yang pertama yaitu untuk perusahaan. Pertama,
pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai Efficiency Fraud Case. Kami akhiri.